informal ketika ada pertemuan atau apa sampaikan gitu ke petani. Jadi jalur komunikasi dari petani dengan PBT juga terbuka ya di Iya, sini terkait dengan pelaporan dan sebagainya ya Pak. Betul. Gitu. Ya, ya. Jadi tadi Newtoma penyambung lidah juga kepada lembaga pemerintah dalam hal ini kan. Menyambung lidah regulasi pemerintah dengan para petani. Dan produsen sebetulnya ya. Ya tadi kan ketika ada keluhan atau gimana kan produsen juga kan Indian ditegur Pak ya. Betul, ya. Kalau harus ada perbaikan dan sebagainya gitu Pak ya. Oke, terkait dengan program-program Pak, program kerja dari IPBTI ini Pak, mungkin dari sisi jangka panjang atau yang sudah terlaksana, mungkin bisa kasih gambaran Pak. Ya, saya sebagai ketua umum sangat mengharapkan karakter terutama Pak, karakter PBT ya. Kita ada kode etik. Kode etik karena ya sekali lagi PBT ini ketika bekerja ini berkaitan dengan hukum. Jadi harus memegang kode etik yang sangat kuat ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin teman-teman PBT ini punya karakter. Kita lihat teman-teman karantina Pak. Ya seragamnya saja sudah kayak tentara mungkin. Gagah ya Pak ya. Pendidikannya dulu mungkin semi militer ya. Nah PBT itu enggak Pak, padahal fungsinya sama sebagai pengawas. Nah, kami berharap pemerintah memperhatikan itu ya. Bagaimana karakter PBT ini bisa terbentuk, disiplin, kemudian tidak mudah dipengaruhi ya. Selalu megang kode etik. Saya kira dulu ada namanya PPNS, mungkin barangkali tinggal berapa orang nih sekarang PPNS ini ya. Nah, kami perlu ada pendidikan, pelatihan yang intensif ya supaya karakter kami terbentuk gitu ya. Itu termasuk program jangka panjang yang diharapkan Pak ya. Iya, itu jadi sangat banyak Pak Mas Pandu sebetulnya ya. Program-program kita nanti yang sudah terlaksana ada nggak Pak sejauh ini Pak atau sebelumnya? Ya, ini karena IPBTI ini ibaratnya bayi baru merangkak ya. Bayi baru merangkak. Belum banyak ya. Ya, baru mulai latihan berjalan. Kami ingin konsolidasi dulu ke dalam. Secara aturan organisasi kami belum sah sebetulnya ya. Karena belum melaporkan ke instansi Kementan ya. Baru internal kami nih, sedang mengarah ke sana. On proses ya Pak ya. On proses. Artinya termasuk tadi program-program yang sedang akan diusulkan gitu kan kepada pemerintah gitu. Sementara kan kalau soal jumlah atau SDM-nya memang sudah ada tadi 1.000 sekian itu Pak ya. Betul. Terus ya ini Pak closingnya Pak terkait dengan harapan-harapan mungkin ke depannya IPBT ini kaitannya dengan pengawasan mutu benih ini apa aja sih Pak, baik itu dari sisi ke pemerintahnya maupun ke produsennya atau petaninya seperti apa Pak? Ada masukannya Pak? Yang pertama saya sebagai PBT ya, bukan sebagai yang lain. Jadi untuk pemerintah ya dalam hal ini IPBT adalah sekali lagi mitra dari Kementerian Pertanian. Nah, kami sangat mengharapkan agar kami diperhatikan ya, karena tadi kami sampaikan luas binaan PBT ini luar biasa ya, sangat luas. Kemudian terutama mungkin ini yang sekarang dirasakan teman-teman PBT, masalah dukungan anggaran Pak. Ya. Ya kami paham dengan kondisi pemerintah yang mungkin terbatas, tapi kami juga tidak mungkin melakukan tugas itu tanpa sarana ya, tanpa sarana. Tidak mungkin kami harus berenang nih maksain Pak ya. Dari Ambon ke Pulau Buru kan perlu ini ya, biaya perlu. Nah ini mungkin kami yang harapkan perhatian dari pemerintah ya dari. Pak Punten Pak, kalau misalnya ini follow up question aja Pak. Jadi kalau misalnya yang di daerah itu dia PBT-nya sama pemerintah provinsi atau pusat artinya tanggung jawabnya gitu ya. Pegawai pemerintah daerah. Tapi secara teknis ke kami ya.
secara apa namanya standar dan sebagainya. Regulasi. Ya. Tapi artinya untuk dari sisi pembiayaannya dari ke pemerintah daerah gitu ya Pak ya. Ya. Oke, silakan Pak. Oke, terus itu ke pemerintah, terus harapan ke teman-teman PBT seluruh Indonesia tetap semangat ya, semangat dengan kondisi apapun kita tetap harus melakukan tugas dan tanggung jawab ya, insya Allah nanti suatu saat kita doa bersama ya, misalnya hak-hak kita, keinginan kita, harapan kita sebagai pengawas benih itu bisa dipenuhi ya, dicukupi oleh pemerintah ya. Supaya benih-benih nanti yang akan dipakai oleh masyarakat, oleh petani ini mutunya terjamin ya. Tidak dirugikan petani dan pada akhirnya nanti produksi tanaman pangan misalnya dan horti dan perkebunan itu bisa tercapai. Yang ujungnya adalah ketahanan pangan nasional jelas. Nah, kita lihat sampai saat ini ada krisis global ya. Nah, ini termasuk ke depan ini cukup mengkhawatirkan nih ya. Kalau saya baca-baca di jelas Pak. Jadi fungsi pengawasan jadi sangat krusial lagi teman-teman karena kan ujungnya kan di kualitas Pak karena kan. Nah gitu. Oke Pak Catur, terima kasih waktunya nih sudah ikut podcast Sitso podcast dari Direktur Pertanian. Jadi kalau catatan saya sih harus sering-sering muncul podcast Pak. Iya kan, jadi Bapak jadi nanti progres dari IPBT ini bisa dilaporkan di sini, termasuk juga harapan-harapannya Pak ya gitu kan. Jadi sering manggung nih Pak Catur di sini. Terakhir mohon dukungan nih teman-teman PBT seluruh Indonesia. Ya mohon maaf mungkin belum bisa berkontribusi banyak ya dengan kondisi yang sekarang, tapi insya Allah ke depan kita perbaiki terus ya organisasi kita. Legalitas akan kami on progress Pak ya. Uruslah nanti pokoknya. On progress. Oke Pak Catur, kembali lagi terima kasih Pak waktunya. Nanti kita undang lagi Pak ya ke podcast berikutnya Pak. Tunggu minggu depan ya. Siap. Kita atur jadwalnya Pak ya. Baik, saya closing dulu Pak Catur. Demikian Sobat Benih acara program Sitso Podcast hari ini terkait dengan IPBTI. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu di program Sitso Podcast Kementerian Pertanian berikutnya. Salam.